Kasus Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung yang diduga melecehkan belasan wanita sempat menuai kontroversi publik. Di awal kasus mencuat, banyak warganet yang tak percaya akan tindakan pelecehan yang dilakukan Agus sebab ia adalah seorang disabilitas tak berlengan. Namun seiring dengan munculnya berbagai video yang memperlihatkan sifat dan keseharian Agus, netizen pun mulai percaya akan kesaksian korban. Ditemukan sejumlah video yang memperlihatkan keseharian Agus piawai dalam mengendarai motor roda 4 meski tak punya lengan. Video yang lain juga menunjukkan betapa mudahnya Agus meminum air dari sebuah gelas menggunakan kakinya tanpa bantuan orang lain. Sementara di video-video konten yang ia buat bersama temannya, Agus kerap menunjukkan gestur mengedipkan mata dan seolah-olah memberikan kecupan kepada warganet. Gimana tanggapan kamu setelah dengar update kasus Agus ini, Tribuners? Publik kembali dibuat heboh dengan beredarnya video aksi tak pantas Agus Buntung. Kali ini Agus Buntung terekam berjoget bersama dua orang penari wanita dan videonya viral pada Senin, 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Agus Buntung tampak luas berjoget dengan dua penari wanita di atas panggung. Agus Buntung terlihat menggunakan baju berwarna merah dengan aksesoris Bali di kepalanya. Agus Buntung tampak begitu riang gembira saat berjoget dengan dua penari tersebut. Bahkan, Agus Buntung terlihat menggigit selembar uang kertas untuk menyawer penari. Namun, ada beberapa gerakan Agus Buntung yang membuat warganet geram. Gerakan Agus Buntung tersebut dinilai tidak. Tersangka dugaan pelecehan seksual Iwas alias Agus kemarin melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual terhadap 15 wanita. Lebih dari 40 adegan diperlihatkan tersangka Agus yang disaksikan tim jaksa dan diawasi Komisi Kepolisian Nasional. Proses rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka penyandang disabilitas Agus digelar di 3 lokasi. Lokasi pertama adalah Taman Udayana, tepatnya di sisi utara teras Udayana, homestay atau penginapan tempat Agus mengeksekusi para korbannya. Lokasi selanjutnya, kawasan Islamic Center yang menjadi lokasi terakhir Agus diantar usai dari penginapan. Lebih dari 45 adegan dipraktekkan tersangka Agus di hadapan para penyidik dan tim jaksa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Rekonstruksi sendiri atas arahan jaksa penuntut umum untuk memperjelas kronologi kejadian dan memastikan kesesuaian keterangan para korban dan saksi. Polisi menegaskan bahwa rekonstruksi ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan bukti untuk proses hukum lanjutan kuasa hukum tersangka. Pendamping korban serta tim jaksa penuntut umum serta Kompolnas hadir dalam rekonstruksi ini. Kompolnas mengawasi penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas ini. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, termasuk korban dan pelaku dengan kebutuhan khusus. Tapi yang kami lakukan adalah sebatas bahwa penyidik sudah proper atau tidak. Jadi tidak hanya menangani tersangka, tetapi juga menangani korbannya. Ini dua-duanya adalah kelompok rentan. Jadi penyidik harus memahami bagaimana menangani seseorang sebagai tersangka yang kelompok rentan maupun korban perempuan kelompok rentan. Kalau ini sudah semuanya dilakukan, artinya penyidik sudah on the track. Dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas ini, sebanyak 15 orang perempuan menjadi korban dan telah melapor ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB. Jumlah tersebut bertambah dari jumlah sebelumnya, 13 orang.